Pemirsa, sebuah minibus yang dikemudikan emak-emak terguling di jalan raya kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi lantaran sang supir diduga kehilangan fokus karena bermain ponsel. Sejumlah pengendara dan warga sekitar dikagetkan dengan tergulingnya sebuah minibus di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga pun berupaya menolong pengemudi minibus yang diketahui seorang mama berprofesi sebagai notaris. Menurut keterangan Satlantas Polres Bangkalan, sebelum terguling mobil sempat menabrak trotoar yang berada di sisi jalan. Diduga kecelakaan tunggal ini akibat pengemudi kehilangan fokus karena berkendara sambil memegang atau bermain handphone sehingga laju mobil tak terkendali. Kronologi kejadiannya yaitu kendaraan dari Yos dikemudikan saudari B berjalan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di tempat kejadian, hilang konsentrasi, berjalan ke kiri dan menabrak trotoar. Setelah itu mengakibatkan ban depan kiri pecah dan hilang kendali, selanjutnya terguling. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Sementara itu, usai membalikan badan kendaraan yang terguling, minibus kemudian dievakuasi dari TKP dengan memakai mobil derek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang dalam tempo 1 minggu. Seorang residivis curanmor diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju lokasi keberadaan tersangka pencuri motor yang terpantau di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka langsung kabur saat melihat kedatangan petugas, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas. Meski sempat lepas dari kejaran, namun tersangka dapat dilumpuhkan dan digelandang ke Mapolresta Padang. Kepada polisi, tersangka yang juga residivis kasus curanmor ini mengaku telah melancarkan aksinya di 5 TKP dalam seminggu terakhir. Mirisnya, tersangka menjual murah motor hasil curian untuk membeli narkotika jenis sabu. Tak hanya mencuri motor, tersangka diketahui kerap melakukan pencurian ponsel di sejumlah lokasi berbeda. Jadi si pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali masuk ke lapas atau lembaga permasyarakatan, dan si pelaku tadi mengakui 5 TKP curanmornya, dan juga pelaku juga merupakan salah satu pelaku pencurian handphone yang banyak juga TKP-nya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang menangkap Anton Luciano, bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Anton Luciano, warga Lubuk Baja, tak berkutik disergap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan Anton bermula dari laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam dengan situs tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolres Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek slot game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek slot
game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara seorang residivis spesialis bobor rumah berhasil diringkus polisi setelah terekam CCTV mencuri handphone di sebuah kampus di Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di lingkungan kampus yang ada di Kota Padang. Tersangka pencurian handphone ini tidak dapat berkutik saat digerebek tim Klewang Polresta Padang di rumah kontrakannya. Selain berhasil mengamankan tersangka berinisial RN, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 unit handphone hasil curian. Penangkapan ini setelah aksi tersangka mencuri ponsel di sebuah kampus di Kota Padang terekam CCTV. Bersama barang bukti, residivis kasus spesial bobor rumah yang baru saja keluar dari lapas ini digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 10 TKP di lingkungan kampus yang ada di Kota Padang. Menurut hasil pemeriksaan yang kita lakukan di unit Riksa, setelah kita penangkapan, kita kembangkan untuk TKP ada lebih kurang 10. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, aksi maling menggasak ponsel milik pegawai event organizer terekam CCTV. Pelaku seorang diri dengan santai mengambil 4 unit ponsel saat pemiliknya tertidur pulas karena kelelahan. CCTV merekam detik-detik seorang pria mencuri ponsel milik pegawai di gudang penyimpanan sound system di Jalan Madrasah Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku dengan santainya masuk ke ruko saat para pegawai tengah tertidur pulas usai bertugas. Selanjutnya, pelaku mengambil satu persatu ponsel milik pegawai yang diletakkan di lantai ruko. Diduga keempat pegawai ini kelelahan sehingga tidak menyadari kalau barang miliknya digasak pelaku. Usai mengambil 4 unit ponsel, pelaku kemudian keluar dan kabur dengan menaiki motor yang dikendarai rekannya. Menurut warga, pelaku pencurian berjumlah 2 orang, salah satunya merupakan seorang wanita yang menunggu di luar ruko. Tapi main jalan kaki aja tuh? Iya, jalan kaki aja. Sendiri jadi, dia? Iya, dia berdua kayaknya. Oh, Satu berdua. di luar, cewek yang nungguin cewek pakai motor. Oh. Yang masuk perut cowoknya. Cewek cowok di parkir motornya di depan ruko ini? Kayaknya Ruko di Puro? depan sebelah sana. Oh, sebelah sana. Oh, makanya kelihatan dari CCTV rumah warga itu ya. Atas pencurian ini, korban telah melaporkan ke pihak berwajib. Warga sekitar berharap pelaku segera ditangkap lantaran aksi pencurian cukup meresahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, lupa mencabut kunci, seorang mama di Medan, Sumatera Utara harus kehilangan sepeda motornya. Selain itu, ia juga terluka karena terseret saat berupaya menyelamatkan motornya dari tangan pencuri. Detik-detik pelaku curanmor menggasak sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Menteng Raya, Kota Medan. Seketika korban yang mengetahui motornya dikendarai orang lain mengejar pelaku hingga tubuhnya turut terseret kendaraan. Namun upayanya tak membuahkan hasil lantaran motor raib dibawa kabur pelaku. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka di bagian kaki. Saat kejadian, korban sedang berbelanja di sebuah toko grosir dan kunci sepeda motor masih menempel. Diduga pelaku nekat beraksi memanfaatkan kondisi lingkungan dan kelengahan korban yang tidak mencabut kunci motor. Ini ada berapa orang, Bang? 1 orang. 1 orang. Oh, karena kuncinya lengket ya? Terus kakak itu sempat ngejar ya? Iya, sempat ngejar. Keseret juga kakak itu? Iya, Bang. Kasihan pula. Tapi keretanya berhasil dicuri ya? Iya, lolos. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Medan Area.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor nekat memanjat atap rumah untuk menghindari kepungan warga. Setelah 1 jam bersembunyi, pelaku menyerah hingga akhirnya diamankan oleh warga. Pelaku curanmor yang panik ini nekat memanjat ke atas genteng rumah setelah dikepung oleh warga di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku yang membawa motor curian ini kepergok dan dikejar korban bersama warga sekitar. Setelah terpojok dan tak ada tempat untuk kabur lagi, pelaku yang beraksi seorang diri nekat kabur melalui atap rumah warga. Dengan membawa sejumlah bambu panjang, warga yang geram belum bisa membuat pelaku turun dan justru meloncati atap rumah warga lainnya. Setelah hampir 1 jam terkepung, pelaku yang dipaksa untuk menyerah akhirnya turun dari atap. Warga yang geram langsung menghadiahi pelaku dengan boga mentah hingga babak belur. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian menggelandang pelaku ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung. Dia maling motornya di sini apa? Bukan di sini, jadi di Kemayoran. Dikejar sama yang punya motor itu, kenanya di sini. Dia lari ke sini ke belakang. Gitu. Di atas genteng lama nggak tuh? Enggak lama, kayaknya setengah jam lah. Soalnya muter-muter ke genteng warga naik-naik kayak bajing loncat gitu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku menegam di tahanan Mapolsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas SPBU wanita di Kota Semarang mengalami kekerasan fisik dari seorang pemotor. Tidak hanya menganiaya korban, pria pengendara motor yang diduga oknum ASN itu juga menendang mesin pengisian karena kesal diminta membeli BBM non-subsidi. Penganiayaan terjadi di SPBU Sultan Agung Semarang pada Selasa malam. Dalam rekaman CCTV, mulanya seorang pemotor plat merah hendak mengisi BBM subsidi jenis Pertalite. Wanita petugas operator SPBU kemudian menolak melayani dan mengarahkan konsumen ke tempat mesin pengisian BBM non-subsidi. Namun, tindakan tersebut membuat konsumen yang diduga oknum ASN itu marah-marah sambil menendang mesin pompa pengisian. Tak hanya itu, oknum pemotor kemudian turun dari motornya, menghampiri kepala jaga SPBU yang berusaha menengahi dan mendorongnya. Masih tidak terima, pemotor tersebut kemudian mendorong kepala wanita petugas SPBU kemudian pergi. Tak bilangin, Pak, kalau plat merah enggak boleh. Bilangnya pertama. Terus bilangnya boleh, ngeyel boleh. Lah terus kan enggak boleh mau minta uang ke aku. Sebelum tak kasih uang malah kepala aku tinggi. Atas aksi tersebut, korban bersama manajer SPBU akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candisari, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang turun lebih dari 3 jam menyebabkan banjir di beberapa kawasan Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu malam. Banjir tersebut disebabkan meluapnya air sungai karena tanggul jebol. Jalan raya jurusan Ponorogo Trenggalek di Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman Ponorogo tergenang banjir. Menghindari kemacetan, petugas menutup jalur dan dialihkan melalui jalan kampung. Selain jalan raya, banjir juga mengenangi belasan rumah warga dengan ketinggian air hingga setengah meter. Banjir ini terjadi setelah hujan deras turun lebih dari 3 jam. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai tak mampu menampung air. Selain cuaca ekstrim, banjir terjadi karena banyaknya sampah yang menyumbat saluran hingga membuat tanggul jebol. Kalau di sebelah timur hujan deras, ini masih banjir. Nah, tadi itu banjir pertama kali kan membawa sampah. Terus? Tersumbat? Ya, tersumbat. Dari warga tadi membersihkan semua tadi. Sementara arus lalu lintas kita alihkan karena debit air ini meninggi, ada tanggul yang jebol, jadi kita lewatkan jalan Pramuka, lewat jalan Menur, jadi jalan di Tejen Suprapto dari perempatan IN sampai Jeruk Sing kita tutup untuk sementara. Hingga malam hari, air masih terus mengenangi jalan dan perumahan warga.
Petugas kepolisian dan warga masih siaga di lokasi guna mengantisipasi jika air terus meninggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. Sementara hujan deras dan angin kencang mengakibatkan banjir bandang di Karawang, Jawa Barat. Selain merusak bangunan, akses jalan tertutup longsor. Banjir bandang ini akibat hujan lebat mengguyur wilayah selatan Karawang perbatasan Kabupaten Bogor di Kecamatan Tegalwaru yang merupakan daerah perbukitan. Selain hujan deras, banjir juga datang dari kiriman wilayah Bogor sehingga air tidak bisa menampung dan mengakibatkan banjir bandang dari atas perbukitan. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan mengalami rusak parah dan jalan utama tertutup material lumpur dan bebatuan. Sejumlah pengunjung wisata kampung turis yang sempat terjebak, akhirnya seluruhnya berhasil dievakuasi. Kita berkoordinasi ke Dinas PUPR untuk meminta bantuan turunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran tadi, untuk mensterilkan transportasi di sana, jalan di sana. Udah clear berarti sekarang udah clear. Alhamdulillah sekarang sudah clear. Saat ini petugas gabungan TNI, Polri, SAR dan BPBD Karawang sudah melakukan pembersihan jalan yang tertutup lumpur dan material batu. Dampak dari banjir bandang ini juga menyebabkan banjir di permukiman di daerah Kali Asin, Desa Kalanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang tengah hamil besar mengalami kontraksi dan tiba-tiba hendak melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sang ibu hamil akhirnya terpaksa dilarikan ke puskesmas untuk proses persalinan. Seorang ibu yang tengah hamil besar, Fani Oktaviani, dievakuasi petugas stasiun kereta Parung Panjang menuju puskesmas. Sebelumnya, ia, suami dan anaknya hendak ke Lebak Wangi Cigudeg, Kabupaten Bogor. Namun saat dalam perjalanan, ia merasakan kontraksi akan melahirkan. Tak lama sampai di puskesmas, ia melahirkan bayi laki-laki dengan selamat melalui proses normal. Hingga kini, ibu dan bayi masih dalam perawatan puskesmas Parung Panjang dengan berat 4 kg dan panjang 50 cm. Sementara kondisi kesehatan keduanya stabil. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara fokus menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Arab Saudi melalui telepon selulernya, seorang pria terjatuh dari peron stasiun Juanda, Jakarta pada Selasa malam. Beruntung berkat aksi sigap petugas keamanan stasiun, pria tersebut bisa segera diselamatkan. Rekaman video memperlihatkan seorang pria terjatuh dari peron stasiun Juanda ke rel kereta di bawahnya Selasa malam. Beruntung, pria tersebut berhasil diselamatkan petugas keamanan stasiun yang tengah berjaga. Selidik punya selidik, ternyata pria bernama Atif Syaban itu terjatuh dari peron akibat terlalu fokus menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Arab Saudi melalui layar telepon selulernya. Ia terjatuh tepat saat Indonesia berhasil mencetak gol kedua melalui Marcelino Ferdinand. Ya pemirsa, audisi ajang kecantikan bergengsi Miss Indonesia 2025 kembali digelar di kota Yogyakarta. Para peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti event tahunan yang digelar stasiun televisi nasional RCTI ini. Setelah digelar di kota Surabaya, audisi Miss Indonesia 2025 kembali digelar di kota pelajar Yogyakarta. Puluhan peserta audisi antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia ini, dengan menunjukkan keanggunan dan keterampilannya agar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Tidak hanya cantik, para kaum wanita ini juga dituntut memiliki wawasan yang luas dan jiwa sosial yang tinggi. Cantik menurut Nadia itu bukan hanya dari fisiknya, tapi ketika seseorang bisa melakukan sesuatu dari hatinya juga, alias inner beauty is more important than physique.
Semoga para wanita di luar sana dapat terus memiliki semangat untuk berkegiatan, beraktivitas, memiliki kemauan untuk terus mengembangkan dirinya seperti itu. Audisi yang digelar selama 2 hari ini diharapkan dapat menjaring talenta-talenta wanita muda berbakat yang berasal dari berbagai kota besar di Indonesia. Untuk audisi Miss Indonesia 2025 kali ini Kota Yogyakarta, kita lihat potensinya sangat banyak ya sebenarnya dari peserta audisi yang hadir hari ini. Kita lihat dari mereka punya talenta masing-masing, kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk berbicara atau public speaking yang juga bagus-bagus juga. Ajang kecantikan Miss Indonesia 2025 digelar untuk melahirkan perempuan-perempuan hebat yang dapat berkontribusi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli bekerjasama dengan OneSight Essilor Luxottica Foundation dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis serta makanan sehat untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun MNC Group yang ke-35. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, MNC Group melalui MNC Peduli menggelar pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis dan makanan sehat kepada 1.000 anak-anak sekolah dasar di Jakarta. Turut dihadiri Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo dan Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanusudibyo. Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Group dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi penerus bangsa. Mata adalah pelita tubuh. Pada saat mata kita kurang maksimal, anak-anak kurang maksimal, belajarnya kurang maksimal juga. Jadi mereka harus matanya dikoreksi dengan kacamata. Kalau mereka mempunyai farsight ya, maksudnya tidak bisa melihat jauh. Pada saat mata mereka baik, tentunya mereka bisa belajar baik, bisa sosialisasi baik gitu. Harapannya anak-anak kedepannya bisa tumbuh dan kembang dengan baik, bisa konsen di kelas, bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Program MNC Peduli kali ini terlaksana berkat kerjasama dengan OneSight Essilor Luxottica Foundation dan juga dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. We are very happy to participate together with MNC Peduli and also with the Ministry of Fisheries to equip children, particularly whom is the future of the country. Meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak, karena itu juga bagian dari upaya kami memperkenalkan menu ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap tumbuh kembang anak-anak generasi penerus bangsa agar bisa terus berprestasi dengan kesehatan yang menunjang. Dari Jakarta, Muharrin, iNews melaporkan. Ya, masih dalam rangka HUT ke-35, MNC Group melalui MNC Peduli menggelar acara pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis dan makanan sehat bersama 1.000 anak-anak sekolah dasar di Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung anak-anak generasi penerus bangsa untuk meraih prestasi. MNC Group melalui MNC Peduli mengundang anak-anak sekolah dasar untuk ikut merayakan hari ulang tahun yang ke-35. Kegiatan ini juga didukung oleh OneSight Essilor Luxottica Foundation dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1.000 anak-anak dari sekolah dasar yang berada di Jakarta Pusat ini juga mengikuti pemeriksaan mata serta menerima kacamata gratis sesuai dengan kondisi kesehatan matanya. Para generasi penerus bangsa ini juga mendapat paket makanan sehat sebagai asupan untuk menunjang kesehatan mata. Mata adalah pelita tubuh ya, kalau orang bicara mata adalah pelita tubuh. Pada saat mata kita kurang maksimal, anak-anak kurang maksimal, belajarnya kurang maksimal juga. Jadi mereka harus matanya dikoreksi dengan kacamata. Kalau mereka mempunyai farsight ya, maksudnya tidak bisa melihat jauh. Pada saat mata mereka baik, tentunya mereka bisa belajar baik, bisa sosialisasi baik gitu. Harapannya anak-anak kedepannya bisa tumbuh dan kembang dengan baik, bisa konsen di kelas, bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa.
Bantuan kacamata ini guna membantu anak-anak untuk dapat melihat dengan jelas tanpa terganggu kondisi kesehatan matanya, serta mendukung segala macam aktivitas khususnya dalam belajar. MNC itu berkontribusi ya untuk pemeriksaan mata ya, jadi anak juga mempunyai kesadaran dan untuk menjaga matanya supaya tetap sehat. Sebelumnya agak keganggu, kalau ngeliat itu kayak burung gitu Kak, jadinya pakai kacamata dulu, senang, terus kayak terima kasih gitu udah ngasih. MNC Group melalui MNC Peduli terus berkomitmen mendukung anak-anak generasi penerus bangsa untuk meraih prestasi. Salah satunya melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Dari Jakarta, Moharlin, iNews melaporkan.